melestarikan keluarga kita. Agar karena COVID ini, saudara, sehingga keluarga kita tidak menjadi berantakan. Keluarga kita tidak menjadi tercerai-berai, saudara, dan kita memiliki tugas untuk melestarikan keluarga kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita dapat melestarikan keluarga kita masing-masing di tengah krisis? Yang kabarnya bahwa sehabis wabah ini akan diikuti dengan krisis ekonomi. Dan kalau tidak tertangani juga akan menjadi krisis sosial. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki tugas untuk mencegah agar keluarga-keluarga kita tidak retak, keluarga-keluarga kita tidak hancur, tetapi agar keluarga-keluarga kita tetap lestari di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kunci untuk melestarikan keutuhan keluarga itu? Kunci untuk melestarikan keutuhan keluarga di tengah-tengah COVID ini adalah mewujud nyatakan buah roh, yakni kasih. Sekali lagi, kunci untuk melestarikan keutuhan keluarga adalah mewujud nyatakan buah roh, yaitu kasih di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sudah memahami bersama-sama, sudah mengerti bersama-sama tentang kasih Kristen. Kasih Kristen sebagaimana biasa ada 4 kategori, saudara-saudaraku, dan itu yang perlu kita wujud nyatakan di dalam keluarga kita masing-masing sesuai dengan konteksnya. Apa keempatnya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita wujud nyatakan di dalam setiap keluarga kita masing-masing? Yang pertama-tama yang perlu kita wujud nyatakan dan kita tingkatkan di dalam keluarga kita masing-masing adalah yang pertama, kasih suami istri. Dan yang kedua adalah kasih di dalam keluarga. Yang terkait dengan hal ini adalah kasih sayang sesama anggota keluarga yang dalam hubungan darah, saudara. Lalu yang kita wujud nyatakan dan tingkatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga kita dan juga di tengah-tengah masyarakat adalah kasih dengan mengasihi sesama yang kita sebut sebagai kasih persahabatan. Dan yang keempat yang kita wujud nyatakan adalah kasih agape. Kita perlu wujud nyatakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mewujud nyatakannya di tengah-tengah keluarga itu? Yang pertama-tama mewujud nyatakan kasih suami istri di tengah-tengah keluarga, atau yang disebut dengan kasih eros. Yang kita maksud di sini, kasih suami istri adalah suatu kasih yang dibentuk dari pernikahan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih ini tidak hanya menjadi kasih ini, saudara, hanya menjadi milik pasangan suami istri yang sah di hadapan Allah dan di hadapan manusia melalui pernikahan kudus. Kasih eros hanya dimiliki oleh pasangan suami istri
bukan untuk yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksudnya bukan seorang suami mengasihi istri orang lain atau seorang istri mengasihi suami orang lain dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tidak ada di dalam ikatan pernikahan kudus dilarang untuk melakukan jenis kasih yang satu ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat, saudaraku, dari kasih suami istri ini, sifatnya bagaimana, saudara? Kasih suami istri sifatnya adalah terbuka. Satu dengan yang lain, suami istri harus terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi apapun. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada kerahasiaan seorang suami dengan istrinya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu berlaku dalam segala hal di dalam hubungan suami dengan istri, khususnya yang terkait dengan kerumah tanggaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat kasih suami istri yang kedua adalah saling memberi, saudara. Saling memberi dan saling menerima. Itulah sifat yang kedua kasih suami istri. Saling memberi dan saling menerima. Di dalam konteks ini adalah bagaimana setiap pasangan saling memberi yang terbaik. Saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa setiap pasangan adalah saling memberi yang terbaik. Jangan memberikan yang terbaik justru kepada orang lain. Tetapi di sini memberikan yang terbaik adalah untuk suami atau istri. Untuk pasangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian yang berikutnya adalah saling menerima dari pasangannya. Yang diterima, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya yang baik-baik saja. Hal ini kadang-kadang terjadi di dalam hubungan suami istri. Yang diterima hanya yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja. Saudara, itu adalah wujud kasih suami istri yang salah. Tetapi untuk saling menerima di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi yang pahit, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang tidak menyenangkan sekalipun, harus diterima dan dirayakan bersama-sama suami istri. Saudara, dalam konteks ini dapat membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah di antara pasangan suami istri yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah, sedang beribadah, apakah kasih di antara saudara-saudara suami istri pada saat ini sudah mulai berkurang? Atau setiap hari terus-menerus semakin berkurang? Saudara, adakah kasihmu terhadap pasanganmu sudah mulai hambar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika rasa kasihmu terhadap pasanganmu dalam kondisi seperti itu, awaslah saudara, bahwa pernikahanmu ada di dalam bahaya. Sekali lagi, jikalau kasih terhadap pasanganmu seperti itu tadi, bahwa pernikahanmu ada di dalam ambang bahaya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan dan perceraian pada umumnya yang paling banyak adalah dimulai dari kasih suami istri yang tidak terwujud, atau kasih suami istri yang rusak, saudara, dan di sana menimbulkan perpisahan dan perceraian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika rasa kasihmu terhadap pasanganmu mulai pudar, saya berpesan kepada saudara, kembalikanlah gelora cintamu, gelora kasihmu seperti saat saudara menikah. Seperti saat saudara-saudara sedang menikah. Gelorakan kasihmu, gelorakan cintamu seperti saat saudara diberkati di gereja. Kembalikan, gelorakan kasihmu dan cintamu seperti ketika saudara-saudara merayakan pernikahanmu. Yang mengatakan, oh inilah istriku, inilah suamiku. Ketika saudara merayakan pernikahan itu, saudara secara tidak langsung berkata-kata kepada orang-orang yang hadir. Berkata seperti itu, saudara. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu saudara tingkatkan jikalau kasihmu itu semakin pudar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita bersama-sama untuk semuanya, suami dan istri, mari kita belajar bersama-sama lagi untuk lebih mengasihi suami atau istri kita. Saudara, lebih mengasihi lagi suami atau istri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ingin lebih mengasihi pasangan saudara, saudara dapat belajar dari Salomo, saudaraku, bagaimana dia sungguh-sungguh sangat mengasihi istrinya dan selalu merayakan kasih, selalu merayakan cintanya kepada pasangannya seperti saat menikah. Inilah yang dilakukan oleh Salomo, dan saudara dapat membaca dan menghayati dari praktek kasih Salomo itu di dalam kitab Kidung Agung. Adalah baik rasanya kalau saudara sehabis ibadah ini kemudian membaca, menghayati bersama-sama untuk suami istri dari kitab Kidung Agung, saudara. Itu adalah pembelajaran kasih, pembelajaran cinta terhadap pasangan kita masing-masing, atau yang sering disebut dengan seni bercinta, saudara, pasangan suami istri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah mewujud nyatakan kasih antar anggota keluarga dalam keluarga. Mewujud nyatakan kasih sayang yang terjalin di antara anggota keluarga, yakni kasih yang memiliki hubungan darah tadi, di mana bahwa suami istri saling mengasihi, orang tua anak saling mengasihi, dan kakak adik saling mengasihi, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjalin kasih di antara anggota keluarga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu persyaratan untuk mewujudkan kasih sayang antar anggota keluarga adalah mematikan ego masing-masing, saudara. Matikanlah egomu satu dengan yang lain. Dan kemudian yang kedua adalah merendahkan hati satu sama lain. Dan juga diupayakan untuk tidak pilih kasih di antara anggota keluarga itu. Sekali lagi kita tegaskan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu persyaratan untuk mewujud nyatakan kasih sayang antar anggota keluarga adalah mematikan ego masing-masing, merendahkan hati satu sama yang lain, dan mengupayakan untuk tidak pilih kasih antar anggota keluarga. Jika sikap itu hadir di tengah-tengah keluarga setiap kita, di sana akan terbentuk satu keluarga yang bahagia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh banyak orang, sebagaimana yang kita cita-citakan pada saat kita menikah, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah mewujud nyatakan kasih terhadap sesama dalam keluarga, khususnya di dalam masyarakat. Saudara, kasih terhadap sesama yang kita sebut dengan kasih persaudaraan merupakan praktek kasih
Bagaimana para sahabat, saudara-saudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Di sini adalah yang kuat membantu yang lemah, yang sehat menolong yang sakit, yang berkecukupan membantu yang berkekurangan, yang luka disembuhkan, dan seterusnya, saudara-saudara. Dalam kondisi sekarang ini, orang Kristen dan gereja ditantang untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama.